Shalom. Kita berjumpa lagi di dalam renungan harian kita pada hari ini yang terambil dari Matius pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17, yang akan saya berikan tema hari ini, kepedulian membangun orang lain. Tema kita hari ini, kepedulian membangun orang lain. Mari kita berdoa untuk renungan harian hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang hari ini yang akan kami renungkan. Tuhan memberkati hamba untuk menyuarakan kebenaran firman-Mu. Dan setiap pendengar umat-Mu di mana saja berada diberkati ketika mereka mendengar firman Allah. Mereka boleh hidup dalam kebenaran. Dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi, sidang jemaat Tuhan dikasih Yesus, Shalom. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui perikop atau tema yang saya berikan hari ini adalah kepedulian membangun orang lain. Nah, ini sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang memang dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan, yang memang kita sudah merasa kebaikan Tuhan itu sungguh ajaib adanya, tetapi di bagian yang lain ada banyak orang yang belum bisa ada niat dalam setiap kehidupan dia untuk bisa memberikan rasa kepedulian itu untuk membangun orang lain. Artinya bahwa dia sendiri yang ingin membangun dirinya sendiri tanpa kepedulian terhadap orang lain. Maka kebenaran firman-Nya hari ini, Yesus yang memberikan ajarannya, ya, mengajar dengan perumpamaan. Ya, mengapa Yesus mengajarkan dengan perumpamaan? Nah, ini yang menjadi alasan bagi kita untuk kita mempelajari, ya, alasan-alasan mengapa Kristus mengajarkan semua orang, banyak orang yang datang padanya dengan perumpamaan. Karena itu kita dapat memperhatikan dengan secara seksama dan sungguh-sungguh untuk dapat kita mengerti, dan akhirnya kita juga bisa memiliki rasa kepedulian itu untuk membangun orang lain. Maka di sini kita perhatikan bahwa dari Matius pasal 13 10 sampai 17, ya, alasan Yesus mengajar dengan perumpamaan. Yang pertama kita dilihat bahwa memang dahulu, ya, manusia tidak, ya, diberikan izin, ya, atau kesempatan untuk mengerti ajaran kebenaran Allah atau mengerti ajaran kerajaan Allah. Itu zaman lampau, sehingga manusia tidak diizinkan untuk mengerti hal demikian. Nah, tentang kerajaannya, kebenarannya, ya. Sehingga dengan demikian Yesus mengajarkan prinsip ini dengan mengajar banyak orang dengan perumpamaan, karena itu tidak diberikan pada zaman lampau, ya, untuk semua orang bisa mengerti rahasia kerajaan Tuhan, rahasia Injil itu sendiri. Maka melalui hal inilah Yesus memberikan pembelajaran supaya semua orang itu dapat mengerti maksud dan tujuan pembelajaran itu, yang melalui dasar perumpamaan itu saja, supaya semua orang tahu tentang ajaran kerajaan Tuhan, tentang kebenaran Allah, tentang siapa Allah. Maka dituntun untuk mengerti maksud ajaran itu sendiri. Karena itu Yesus juga yang menyatakan bagaimana, ya, zaman dahulu dan zaman sekarang. Nah, kalau zaman sekarang dikatakan, ya, kalian sudah diizinkan untuk mengerti ajaran-ajaran yang dikatakan rahasia itu, bersifat rahasia, ya, yang saat ini yang sudah diizinkan. Artinya semua orang bisa dapat mengerti ajaran yang sesungguhnya, ya, tentang kehidupan, bagaimana percaya kepada Allah, bagaimana takut akan Tuhan, itu yang diajarkan. Dan ternyata dikatakan, ya, para murid sebenarnya sudah tahu tentang hal itu, mengerti akan hal itu, bagaimana hidup dan kebenaran. Nah, kebenaran inilah yang Tuhan ajarkan, bahwa memang banyak orang yang sudah yang mengerti ajaran Tuhan, tidak takut akan Tuhan dan mengerti ajaran Tuhan. Tetapi sebenarnya di sini juga menekankan bahwa ternyata ada banyak orang yang belum mengenal ajaran Tuhan. Banyak orang belum mengenal Kristus. Nah, dengan demikian, kalau ada orang-orang yang belum mengerti tentang ajaran Tuhan, belum mengerti Injil Tuhan, belum mengerti bagaimana hidup takut akan Tuhan, maka sekarang inilah saudara harus sebagai orang yang sudah mengerti ajaran Tuhan dan hidup dalam ajaran Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, saudara juga harus memiliki kepedulian, ya, untuk membangun orang lain.
Saudara yang sudah percaya Yesus, saudara harus membangun saudara-saudara kita yang belum mengerti tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, tentang ajarannya bagaimana hidup benar, bagaimana takut akan Tuhan. Nah, ini yang ada dalam setiap kehidupan kita karena kita sudah diizinkan untuk mengerti rahasia ajaran-ajaran kerajaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, maka Yesus mengajarkan demikian supaya dengan secara sederhana ajaran dimengerti. Dan kehidupan kita hari ini yang sudah mengerti ajaran Tuhan seharusnya menunjukkan teladan, seharusnya menuntun banyak orang, bukan tidak menuntun. Ya, ada banyak orang yang dikatakan percaya Kristus, tapi perilaku mereka itu bobrok sekali, saudara-saudara. Kehidupan mereka tidak benar. Bagaimana mereka jadi contoh? Ya, mereka tidak benar. Ya, karena itu yang terjadi. Ya, kelihatannya baik di depan, ya, ibaratnya serigala berbulu domba. Nah, ini kadang-kadang terjadi. Bagaimana engkau bisa, ya, memberikan contoh teladan yang menuntun orang lain, kepedulian membangun orang lain dalam diri kita sendiri saja tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, karena itu Yesus mengajarkan prinsip ini, sehingga dengan demikian kita yang sudah diizinkan mengerti kebenarannya, saudara harus praktekkan kebenarannya dan melihat sebagaimana pandangan Kristus melihat orang-orang berdosa. Orang-orang belum mengenal ajarannya. Dia peduli untuk mengajar, membimbing mereka agar mereka kembali untuk mengerti ajaran Tuhan. Demikian saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya saudara punya kepedulian untuk membangun rekan-rekan, membangun orang lain yang belum mengenal Yesus, supaya mereka selamat, mereka hidup yang kekal, mereka percaya Yesus. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Saudara dikasih Tuhan, maka dengan demikian menekankan bahwa orang lain belum jika mengerti ajaran Tuhan, maka saudara harus bertanggung jawab. Itu kepedulian saudara. Untuk apa? Bisa membangun rekan-rekan saudara-saudara yang lain untuk hidup dalam iman. Saudara dikasih Tuhan, Allah sudah memberikan kemampuan untuk apa? Mendengar, mengerti ajaran Tuhan. Allah sudah memberikan karunia dalam hidup kita, kekuatan, kemampuannya untuk kehidupan kita. Supaya apa? Kita mengerti ajaran Tuhan. Dan demikian, kalau kita sudah diberikan kemampuan untuk mengerti ajaran Tuhan, maka Tuhan katakan apa? Allah akan menambahkan kemampuan lagi diberikan kepada saudara, supaya saudara semakin yang memiliki kekuatan, kemampuan, hikmat Tuhan, ya, di dalam mengajarkan ajaran Tuhan dimanapun saudara berada. Maka kebenaran firman Tuhan mengajar prinsip-prinsip hal demikian, supaya saudara jangan sampai tidak memiliki kepedulian sama sekali, ya. Saudara menjadi orang egois yang luar biasa. Nah, Yesus mengajar hal demikian, bahwa kalau kita punya kemampuan untuk mengerti ajaran Tuhan, maka demikian Allah akan tambahkan kemampuan itu lagi, ya, melebihi semuanya, ditambah kemampuan lagi, karunia lagi. Untuk apa? Membangun orang lain. Karena ini sikap kerinduan hidup seseorang yang sudah percaya di Kristus. Dia akan melihat orang lain yang belum diselamatkan, dia akan mau supaya mengajarkan ajaran Tuhan Yesus untuk membangun orang lain supaya hidup di dalam kebenaran. Itulah panggilan kekristenan sebenarnya. Yesus menginginkan demikian, maka pengajaran ini mengajarkan kepada kita bersama. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus juga menekankan, kalau kita tidak berusaha untuk mengerti ajaran Tuhan, ya, maka Tuhan akan mengambil kemampuan kita itu. Karena itu firman Tuhan katakan bahwa ajaran Tuhan yang sudah didengar, tetapi kita tidak berusaha untuk mengerti ajaran Tuhan Yesus. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan katakan, aku akan mengambil kemampuan itu kembali. Artinya karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, kalau saudara tidak pergunakan dengan baik, Tuhan akan mengambil dari kehidupan saudara. Dan Tuhan mempercaya kepada orang yang lebih sungguh-sungguh untuk mau rindu untuk membangun orang lain dalam pertumbuhan iman, membawa dia dalam ajaran yang benar. Ini yang Tuhan nyatakan. Maka dengan demikian Yesus memberikan pengajaran ini melalui dengan perumpamaan supaya semakin orang mengerti, ya. Walaupun ya dikatakan bahwa mereka melihat tetapi mereka tidak memperhatikan. Ketika mereka sudah diajarkan kebenaran, dikatakan mereka melihat tetapi mereka tidak memperhatikan. Inilah yang terjadi. Kadang-kadang orang mendengar kebenaran firman Tuhan tetapi tidak memperhatikan firman itu sendiri. Nah, artinya bahwa melalui perumpamaan Yesus mengajarkan demikian. Ya, mereka mendengar tetapi supaya tidak memperhatikan dan tidak mengerti.
Nah, ini sesuai dengan apa yang dibuatkan oleh Yesaya. Yesaya menubuatkan hal demikian, maka akan terjadi seperti itu. Walaupun mereka melihat tapi tidak memperhatikan, dan walaupun mereka dikatakan mendengar, melihat, tapi mereka tidak akan mengerti sesuai dengan buat Yesaya. Saudara dikasih Tuhan, artinya bahwa hari ini, waktu ini, kesempatan ini Tuhan nyatakan bagi saudara supaya saudara bisa menjadi orang yang peduli, ya, memberikan pengertian yang murni kepada setiap pribadi untuk membangun dia dalam iman yang benar. Itulah panggilan kita sebagai orang beriman. Maka demikian Tuhan Yesus katakan berkat Allah ternyata bagi saudara, ya, bagi murid-muridnya, yang dimana rahasia ini sudah diberitahukan kepada mereka. Rahasia ini mereka mengerti. Pada zaman dulu Nabi tidak mengerti, ya, tidak berikan rahasia ini. Sekarang mereka dibukakan dan diizinkan untuk mengerti rahasia kerajaan Allah melalui ajaran Tuhan Yesus. Mereka diajar langsung oleh Yesus, para rasul ini. Maka mereka mengerti. Karena itu saudara dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kita bagaimana kita harus memiliki sikap kepedulian untuk membangun orang lain, untuk mengerti ajaran Tuhan dan hidup dalam iman yang benar. Itulah panggilan kita, lakukan itu dalam setiap hidup kita, supaya kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi contoh bagi orang lain yang belum percaya, yang belum mengerti ajaran Tuhan. Melalui tindakan kehidupan saudara, saudara harus menolong mereka, karena itulah panggilan iman kita untuk melakukan tindakan-tindakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kan untuk kepedulian saudara untuk membangun orang lain harus dilakukan dalam kehidupan ini. Maka berkat Allah yang akan melimpah bagi saudara. Jika Allah sudah memberikan kemampuan untuk mengajarkan orang lain, untuk membimbing dalam kebenaran, saudara tidak lakukan, ingat baik-baik, Tuhan akan mengambil kembali kemampuan itu. Dan saudara yang tadi dikatakan memiliki kemampuan itu akan diambil dan diberikan kepada orang lain yang sungguh lebih bertanggung jawab, yang sungguh memiliki hati, yang mau membangun orang lain dan memberikan ajaran Tuhan kepadanya sehingga ia dapat diselamatkan. Kiranya hari ini saudara mendengar firman Tuhan, saudara bertumbuh dalam iman, saudara mulai peduli dengan orang lain, membangun orang lain dalam iman yang benar. Jangan sampai saudara ngomongin orang yang tidak baik, yang melakukan hal yang tidak baik kepadanya, tapi saudara harus membangun orang lain dalam ajaran yang saudara terima, ajaran Yesus, yang dimana saudara percaya dan pengakuan iman saudara bahwa Yesuslah Tuhan. Maka lakukan itu, maka niscaya saudara akan diberikan berkat yang berkelimpahan dalam hidup saudara. Penyertaan Tuhan selalu ajaib adanya, dan Tuhan memperhitungkan segala perilaku perbuatan saudara yang sudah perbuat untuk membangun orang lain. Tuhan melihat dari surga, Dia akan memberkati kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Biarlah iman saudara dan dasar fondasi iman itu sendiri adalah Yesus, dan dilakukanlah bagi orang lain supaya orang lain juga bisa dibangun dalam iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan menuntun setiap orang-orang yang benar firman, sehingga mereka dapat mampu hidup dalam kebenaran. Bila kami memiliki sikap kepedulian untuk membangun orang lain dalam setiap kehidupan kami karena ajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus ucap syukur dan berdoa. Amin.